مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولانا وعلى آله وصحبه خير الصحب والآل. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا من هو في علومه كامل، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في قلب ودين. اللهم احفظنا من نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم الأمين وحفظ المرسلين ومن آل ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأقلا ومعلمين بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang cerah pada maghrib di Masjid Al-Amin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memilih kita bisa hadir berkumpul di alam surga yang dunia, Raudhatun min riyadil jannah. Sebelum kita lanjutkan kajian membaca kitab Al-Fakhir, kita dengarkan terlebih dahulu Al-Mawahid Al-Hasanah dari Ustaz Ahmad bin Hafid Usman MHI. Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita bacakan untuk junjungan kita baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga nanti di akhirat kita, orang-orang tua kita, anak turun kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita cintai guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqaf, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan wal afiyah, jauhkan dari segala fitnah zahir batin. Ala hadini akulnya salihah jami'an syamila al-khair dunya wal akhirah. Ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pada hakikatnya malam hari ini kita dijamu oleh Al-Habib Abdurrahman, dijamu ya dengan ilmu, karena para ulama mengatakan bahwasanya al-ilm ghizaul qalb, ilmu itu adalah makanannya hati. Oleh karenanya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau setiap selesai majlis ya, yang beliau baca adalah doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa habis makan ya, yang beliau baca setiap habis majelis adalah doa habis makan. Kenapa? Karena ilmu adalah makanannya hati. Setelah majelis berarti setelah makan. Doa setelah makan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Al-Imam Fathul Musili beliau berkata, alaisal marid idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Ya, qalu bala, qala kadzalika al-qalb idza muni'al ilm wa idza muni'al ilm wal hikmah salasata ayyam yamut. Imam Fathul Musili beliau berkata, ya, bukankah orang yang sakit itu
kalau tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih obat, dia akan mati. Maka orang-orang berkata, qalu bala ya Imam, benar wahai Imam Fathul Musili. Maka beliau berkata, begitu juga dengan hati seseorang. Kalau hati selama 3 hari saja tidak dikasih ilmu, tidak dikasih hikmah, maka hati itu akan mati. Dan matinya hati ini lebih dahsyat, lebih besar, lebih berat daripada matinya anggota tubuh kita yang lain. Lebih dahsyat daripada matinya hati, matinya kaki misalnya. Lebih dahsyat daripada matinya mata, matinya telinga. Kenapa? Karena hati ini adalah sentral. Ya, apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang manusia itu adalah segumpal daging. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, ya, maka akan rusak anggota tubuh yang lainnya. Tapi kalau hati ini baik, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan baik. Nah, ini hati. Hati ini yang perlu kita jaga. Kenapa? Karena kalau hati ini mati, maka yang akan memenuhi hati ini, ya, kalau hati kita mati tidak ada cahaya ilmu di situ, maka yang akan memenuhi hati kita ini adalah hawa nafsu yang ammarah bisu, yang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada perzinahan, mengajak kepada makan yang haram, wal'iyadzubillah. Ya, dikatakan bahwasanya humumuhum furujuhum wa butunuhum. Orang kalau sudah hatinya dikuasai hawa nafsu, maka yang ada di pikirannya hanya memuaskan perut dan memuaskan kemaluannya saja. Itu orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Bahkan lebih dari itu, Habib Abdullah bin Ali Muhammad Addad beliau berkata, mensifati orang-orang yang telah penuhi hatinya dengan hawa nafsu, la tughnil mawa'idu asiral hawa muqaffalul galab fi hini anis sunan fi haidin anis sunan. Jadi orang kalau hatinya sudah dipenuhi dengan hawa nafsu, maka tidak ada manfaatnya lagi untuk menasihatinya. Orang kalau sudah dipenuhi hatinya oleh hawa nafsu, tidak ada faedahnya kita menasihatinya. Ya, tidak akan bisa menerima nasihat orang yang sudah diliputi oleh hawa nafsu. Kenapa? Muqaffalul galab, hatinya itu sudah Allah kunci. Ya, jadi tidak dapat dinasihati. Orang sekarang bilang kalau dinasihati masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Supaya hati kita ini tidak mati, tidak tertumpuk di dalamnya hawa nafsu, perlu kita beri makan, dan makanannya itu adalah ilmu. Nah, bagaimana kita memberi makan? Dengan sering hadir majelis ilmu seperti saat ini. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda kepada sahabat beliau, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, ya ibn Mas'ud, julusuka fi majlisil ilm sa'ah la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabah. Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu duduk di majelis ilmu sebentar, sesaat, ya, tidak pegang pulpen, tidak menulis walaupun 1 huruf, itu lebih baik, ya, daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Ya, memerdekakan 1 budak saja fadilahnya sama seperti kita memerdekakan diri kita dari api neraka. Ini memerdekakan 1000 budak. Ya, bahkan kata Rasulullah, wa nadharuka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ya, kamu melihat ke wajah orang alim, melihat guru kita, itu lebih afdal daripada bersedekah 1000 ekor kuda di sabilillah. Bahkan tidak sampai situ, Rasulullah berkata, wassalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Bahkan kata Rasulullah, kamu memberi salam kepada orang yang alim itu lebih afdal, lebih utama daripada kamu beribadah 1000 tahun. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, hudurul majlisil ilm afdal min salati alfi rakaah. Ya, hadir di majlis ilm itu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat. Ya, wa iyadati alfi marid, lebih afdal daripada menziarahi, mengunjungi 1000 orang sakit. Wa min syuhudi alfi janazah, lebih afdal daripada bertakziah kepada 1000 orang yang meninggal. Ini, ya, baru 2 hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang hadir majelis ilmu.
tapi faedahnya sangat luar biasa. Ini faedah bagi orang yang menghadiri 1 kali majelis ilmu. Bagaimana kalau tiap malam dia mengisi waktunya dengan menghadiri majlisul ilmu? Bisa-bisa malaikat capek nulis pahalanya dia itu. Nah, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, karena ada pepatah orang Hadramut mengatakan mahat yashil tamar ilal Basrah. Ya, kalau ke Basrah itu tidak perlu bawa korma. Kenapa? Karena di Basrah itu gudangnya korma. Ya, artinya apa? Artinya ya, saya tidak perlu panjang lebar bicara di sini, karena di sini sudah ada gudangnya ilmu, ada guru kita Habib Abdurrahman. Ya, jadi saya cukupkan sampai sini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.